Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasyah dengan NIM 233555013. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang hakikat strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama itu adalah A. Strategi pembelajaran anak usia dini merujuk pada metode pendekatan yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak pada tahap usia dini, biasanya dari lahir hingga usia 6 tahun. Strategi ini mencakup berbagai teknik, aktivitas, dan lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak, bertujuan untuk merangsang kemampuan pembelajaran mereka secara efektif. Pendekatan ini sering melibatkan permainan, interaksi sosial, eksplorasi aktif, dan kegiatan yang mendorong kreativitas serta memecahkan masalah. Strategi yang baik juga mempertimbangkan perbedaan individu dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menstimulasi. Yang seterusnya ada B, jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran yang umum digunakan untuk anak usia dini. Pertama, pembelajaran berbasis permainan, menggunakan permainan sebagai alat utama untuk belajar seperti permainan konstruksi, permainan peran, atau permainan edukatif yang merangsang kreativitas dan keterampilan sosial. Yang kedua, pendekatan kontekstual, menginteraksikan pembelajaran dengan mengalami sehari-hari anak seperti menggunakan lingkungan sekitar, kegiatan rumah, atau kunjungan lapangan untuk mengajar konsep-konsep baru. Yang ketiga, pendekatan Montessori, memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih aktivitas mereka sendiri dalam lingkungan terstruktur dengan materi dan dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran mandiri dan eksplorasi. Yang keempat, pembelajaran tematik, pembelajaran di sekitar teman seperti binatang, cuaca, atau budaya untuk membantu anak menghubungkan berbagai konsep dan informasi dengan cara terintegrasi. Yang kelima, pendekatan Reggio Emilia, menekan penting eksplorasi kreatif dan komunikasi dalam pembelajaran dengan fokus pada proyek kegiatan yang dipilih oleh anak sendiri serta kolaborasi antara anak, guru, dan orang tua. Yang keenam, pembelajaran sosial dan emosional, fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional melalui aktivitas dan melibatkan kerjasama, pemecahan masalah, dan komunikasi efektif. Yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu anak berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka yang berbeda. C. Komponen strategi pembelajaran anak usia dini. Komponen strategi pembelajaran anak usia dini biasanya melibatkan beberapa elemen kunci yang mendukung efektivitas dan kesuksesan pembelajaran. Ada beberapa komponen-komponen. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, menetapkan apa yang diinginkan dicapai dari aktivitas atau materi pembelajaran seperti keterampilan tertentu, pengetahuan, atau sikap. Yang kedua, metode pembelajaran, teknik dan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi seperti pembelajaran berbasis permainan, pendekatan tematik, atau diskusi kelompok. Yang ketiga, materi dan sumber belajar, alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk buku, mainan edukatif, alat peraga, dan media digital. Yang keempat, aktivitas, kegiatan yang dirancang untuk melibatkan anak secara aktif dan memfasilitasi pembelajaran seperti permainan, eksperimen, atau proyek seni. Yang kelima, lingkungan pembelajaran, setting fisik dan sosial tempat pembelajaran berlangsung yang harus aman, menarik, dan mendukung eksplorasi serta interaksi. Yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan penilaian, proses untuk mengukur kemajuan dan perkembangan anak yang dapat melibatkan observasi, penilaian informasi, dan umpan balik untuk penyesuaian strategi pembelajaran. D. Organis strategi pembelajaran anak usia dini. Strategi pembelajaran anak usia dini sangat penting karena beberapa alasan.
pertama, pengembangan kognitif. Strategi yang efektif membantu merangsang perkembangan kognitif anak termasuk keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional anak. Melalui strategi pembelajaran yang tepat, anak belajar keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan memahami emosi yang penting untuk interaksi sosial yang harus dan regulius dan emosional. Yang ketiga, kesiapan sekolah. Menerapkan strategi sesuai membantu anak mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk transisi ke pendidikan formal seperti kemampuan berfokus, mengikuti instruksi, dan beradaptasi dengan lingkungan belajar. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Strategi beragam dan kreativitas menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi anak, yang dapat meningkatkan motivasi dan keinginan untuk belajar. Yang keempat, diferensian pembelajaran. Strategi pembelajaran yang baik memungkinkan penyesuaian untuk berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu, membantu setiap anak mencapai potensi maksimal mereka. Yang keenam, dukungan orang tua dan komunikasi. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pembelajaran memerlukan dukungan untuk anak, menciptakan pengalaman belajar yang konsisten dan berkelanjutan. Yang ketujuh, pembelajaran kebiasaan positif. Melalui strategi yang efektif, anak-anak dapat mengembangkan kebiasaan belajar yang positif sejak dini seperti disiplin diri, tanggung jawab, dan kerja keras. Yang pemilihan strategi pembelajaran untuk anak usia dini. Pemilihan strategi pembelajaran untuk anak usia dini harus mempertimbangkan beberapa faktor yang penting agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Ada beberapa langkah untuk memilih strategi yang tepat. Yang pertama itu menilai kebutuhan anak. Pahami kebutuhan minat, gaya belajar individu anak. Ini melibatkan observasi tentang bagaimana anak belajar, apa yang menarik bagi mereka, dan area mana yang perlu didukung lebih. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan apa yang ingin dicapai dengan strategi tersebut seperti perkembangan keterampilan tertentu, pemahaman konsep, atau penguatan sosial dan emosional. Yang ketiga, mempertimbangkan usia dan tahap perkembangan. Pilihlah strategi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya, anak yang lebih muda mungkin lebih membutuhkan pendekatan berbasis permainan, sementara anak yang lebih tua memungkinkan siap untuk aktivitas yang lebih terstruktur. Yang keempat, menginteraksikan metode yang beragam. Gunakan berbagai metode untuk mengakomodasikan berbagai gaya belajar dan kebutuhan. Kelima, menyesuaikan dengan lingkungan. Pertimbangkan lingkungan belajar yang tersedia baik di rumah maupun di tempat pendidikan formal. Yang keenam, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pastikan bahwa materi dan alat yang dibutuhkan untuk strategi tersebut tersedia, dapat diakses, dan mudah. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dan pengasuh. Libatkan orang tua dan pengasuh dalam proses pembelajaran. Mereka bisa memberikan wawasan tentang kebutuhan dan minat anak serta mendukung kegiatan belajar di rumah. Yang strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini. Strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini sangat penting untuk menjaga minat dan keterlibatan anak dalam proses belajar. Ada beberapa strategi yang dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Pertama, pembelajaran berbasis permainan. Gunakan permainan edukatif yang berangsang keterampilan kognitif sosial anak. Yang kedua, aktivitas kreatif. Libatkan anak dalam aktivitas seni dan kerajinan tangan seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan. Yang ketiga, pembelajaran tematik. Atur pembelajaran di sekitar tema yang menarik bagi anak seperti binatang, luar angkasa, atau dongeng. Yang keempat, eksplorasi sensori. Gunakan aktivitas yang melibatkan indera anak seperti bermain dengan bahan tekstur berbeda, berpasir, atau bermain dengan air. Yang kelima, gerakan dan musik. Integrasi gerakan fisik dan musik ke dalam pembelajaran. Aktivitas seperti menari, bernyanyi, atau bermain alat musik kecil dapat membuat belajar lebih dinanti dan menyenangkan. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek. Ajak anak untuk
terlibat dalam proyek jangka panjang yang melibatkan eksplorasi dan penelitian. Yang ketujuh, cerita dan drama. Gunakan cerita dan drama untuk mengajak konsep atau keterampilan. Membaca buku bersama, bercerita, atau bermain drama dapat membantu anak memahami cerita dan pelatihan bahasa. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu strategi pembelajaran anak usia dini merupakan elemen krusial dalam mendukung perkembangan holistik anak. Dengan memahami pengertian jenis, komponen, urgensi, pemilihan, dan strategi yang menyenangkan, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan memenuhi kebutuhan individual anak. Pendekatan yang berfokus pada bermain, kreativitas, dan interaksi sosial, serta lingkungan yang mendukung, membantu anak-anak memulai perjalanan pendidikan mereka dengan dasar dan yang kuat dan penuh kegembiraan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga video yang saya bikin bisa bermanfaat untuk orang lain. Dadah!